Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Coki Aspani. Saya dari jurusan Bahasa Arab, Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Perguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan sebuah materi atau mempresentasikan materi tentang teori belajar kognitif dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif itu apa? Nah, yang dinamakan teori belajar kognitif adalah teori yang menggambarkan tentang proses belajar atau proses belajar yang dilakukan setiap orang. Di antara lain apa sih proses belajar? Cara apa? Pertama dengan cara menganalisa atau analisis, terus mengolah informasi juga, dan juga memprediksi program solving. Dan teori ini juga lebih mengutamakan apa? Mengutamakan yang namanya proses belajarnya saja, akan tetapi tidak pada hasilnya. Mereka lebih mengutamakan proses bagaimana cara dia belajar, bagaimana cara dia menganalisa suatu pembelajaran, cara mengolah informasi dan prediksi suatu pembelajaran, atau program solving. Program solving ini apa? Program solving ini adalah suatu pikir pandang seseorang dengan mempunyai banyak sekali solusi atau hasil. Nah, tapi hasil ini tidak dipengaruhkan. Seperti contoh seseorang ulama yang mempunyai banyak pikiran, tapi hasilnya itu berbeda-beda. Tapi yang dilihat itu cara mereka itu memikirkan atau menganalisa atau memprediksi, mengambil informasi dari suatu masalah, cara pandang mereka. Itulah yang dinamakan dengan teori belajar kognitif, di mana yang teori itu adalah lebih mengutamakan proses daripada hasil yang sudah ditemukan. Dan sekarang adapun manfaat belajar kognitif ialah pertama, meningkatkan pemahaman, yang dimana dalam memahami konsep belajar kognitif dapat kamu meningkatkan pemahaman kita, yang dimana kita itu dilatih berpikir dalam proses belajar kognitif. Dan kedua, meningkatkan keterampilan problem solving, yang dimana melalui yang dimana dengan teori belajar kognitif ini secara tidak langsung kamu juga akan mempelajari dan mengembangkan keterampilan program solving. Dan yang ketiga, membantu mempelajari hal yang baru dengan lebih cepat melalui pengalaman, dan juga kamu dapat mengatur ulang dan menggunakan metode belajar yang sama dengan mempelajari hal baru. Apa yang kita temukan kita bisa gunakan dan bisa kita mengaplikasikan dengan cepat. Yang keempat, membantu untuk menerapkan konsep baru. Manfaat yang terakhir dari belajar kognitif adalah dapat membantu dalam meningkatkan atau membangun ide, membangun atau menerapkan konsep baru untuk pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, dengan cara hal-hal yang baru, tidak dengan cara. Dan adapun yang dinamakan dengan program solving itu adalah suatu program yang mencari solusi, terus kerja tim dan kreatif, mandirian. Artinya mencari titik masalah atau solusi dari suatu masalah dan menemukan suatu solusi-solusi. Solusi-solusi itu nanti yang akan dipertimbangkan. Dan adapun kelebihan dari belajar teori kognitif adalah teorinya itu mudah untuk dipahami, cepat untuk dipahami, dan juga kreatif, mandiri, seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti yang sudah disebutkan bahwa banyak sekali manfaat atau
kelebihan belajar dari teori belajar kognitif ini. Dan adapun kekurangannya itu sebagian orang, tidak semua orang yang bisa cepat memahami, karena sebagian orang itu ada yang otaknya cepat memahami suatu masalah atau pembelajaran, ada yang cepat, ada yang lambat. Dan teori kognitif ini tidak bisa ditaruh atau tidak bisa diaplikasikan, tidak bisa diprogramkan di setiap jenjang program pendidikan. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan sedikit tentang teori belajar kognitif, dan lebih khususnya teori ini bisa dipakai di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan karena ini teori ini biasa dilakukan di tingkat mahasiswa ya, atau tingkat tinggi, karena teori ini kalau sebagian orang ini memang susah untuk dipahami dan tidak bisa diterapkan di segala macam pendidikan. Hanya di sebagian pendidikan, program pendidikan atau jenjang pendidikan bisa diterapkan, karena teori ini sangatlah berbeda. Hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang teori belajar kognitif. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan